Para ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali ketika hartamu melalaikanmu dari perkara salat. Harta itu kita butuhkan karena kita berada di dunia. Tetapi ketika harta itu menghalangimu dari perbuatan mengerjakan salat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja engkau seperti Qarun. Maka kelak di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama Qarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, izinkan saya akan membahas tentang hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Kenapa kita perlu membicarakan hal ini? Karena memang di tengah-tengah umat Islam banyak terjadi memang perilaku-perilaku yang sedikit berbeda atau sedikit keluar dari rambu-rambu agama Islam. Salah satunya yang banyak atau sering kita temukan adalah ketika ada orang Islam, KTP-nya dia bertuliskan Muslim, akan tetapi dia tidak menjalankan perintah sholat itu. Maka bagaimana konsekuensinya? Konsekuensi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana konsekuensi dalam hukum fikihnya? Bagaimana konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah? Maka yang pertama, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya perbedaan seseorang itu antara dia beriman dan syirik dan kafir adalah ketika dia meninggalkan kewajiban sholatnya. Maka seakan-akan ini menjadi suatu tanda bahwa saking urgensi dan sangat pentingnya perkara sholat, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memposisikan bahwa kekafiran itu sangatlah dekat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Apalagi ini dikuatkan lagi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang lain, bainal kufri wal imani tarkus shalah, bahwa di antara kekafiran dan keimanan itu, bisa kita bedakan. Dari mana kita bisa bedakan dan dari mana kita bisa tahu? Yaitu dari ketika orang meninggalkan perintah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Maka apa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Faman tarakaha kana kafiran wa man fa'alaha kana mu'minan. Yani apabila engkau meninggalkan kewajiban salat itu, kana kafiran, maka kafir hukumnya. Wa man fa'alaha kana mu'minan. Dan barang siapa yang mengerjakannya, mengamalkannya, mendirikan salat itu, bahwa dia termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah
faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara aku, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, wa bainahum, dan di antara mereka, yaitu hamba-hambaku, itu adalah di dalam perkara salat itu. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan perintah salat itu, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ini adalah zahir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak bisa kita pahami secara zahirnya. Kemudian nanti kita baru belajar agama Islam 1 minggu, mungkin baru 1 bulan, kemudian dia baca terjemahan, kemudian dia baca hadis-hadis ini. Ketika dia baca hadis ini, bainal kufri wal imani tarkus shalah. Berarti kalau dia tidak mengerjakan sholat berarti langsung hukumnya kafir. Itu katanya kalau orang yang baru belajar agama Islam. Tentu tidak seperti itu. Al-Faqir di sini bukan ingin mengajarkan kepada para pemirsa untuk menghukumi orang. Jangan-jangan nanti ketika Anda belajar, kita belajar agama Islam baru sebentar, kemudian kita temukan hadis ini, ada tetangga kita yang tidak sholat, berarti dia kafir. Ada saudara kita, ada keluarga kita, bahkan ada orang tua kita yang tidak sholat, maka kita akan menghukumi dia kafir, dan ini masalah nanti. Maka para ulama sudah menjelaskan ini agar tidak terjadi kontradiksi dengan hadis-hadis yang lain, agar tidak terjadi kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Maka para ulama ketika mengistinbat sebuah hukum mencari kesimpulan yang paling adil. Mencari kesimpulan yang paling adil agar tidak terjadi kontradiksi itu. Maka nanti Al-Faqir akan menjelaskan di akhirnya tentang intinya bahwa pesan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sudah disebutkan tadi adalah bagaimana pentingnya perkara sholat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah sebuah kekafiran kalau engkau sampai meninggalkannya dan tidak mengerjakannya. Berarti maksudnya saking besarnya perkara sholat ini di dalam agama Islam, saking pentingnya perkara sholat ini di dalam kita beragama Islam, sampai-sampai mengatakan Nabi, perbedaan antara iman dan Islam, iman dan kafir itu adalah ketika engkau meninggalkan sholat. Para pemirsa yang budiman, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Syaqiq bahwasanya la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun ghairu shalah. Bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, saking bagaimana keutamaan mementingkan perkara salat itu, bahwa para sahabat tidak memandang sesuatu pekerjaan, suatu amalan ketika ditinggalkan itu sangat berat hukumnya, sampai disimpulkan sampai tahap kekafiran ghairus shalah, kecuali perkara salat. Sahabat Nabi pun mengakui itu. Ketika berhadapan dengan hukum-hukum yang lain, sahabat Nabi agak luas, agak ringan. Ada keringanan, tidak terlalu tasyaddud, keras. Tapi berbeda sahabat Nabi. Ketika dia berbicara tentang perkara salat, maka para sahabat Nabi tidak melihat sesuatu yang sangat besar sampai diserupakan dengan kekafiran kecuali dalam bab salat ini. Berarti maksudnya adalah salat itu adalah hal yang sangat paling prinsipil di dalam agama Islam. Kemudian wa akhrajal Imam Ahmad, beliau berkata
Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala as-salawati kanat lahu nuran wa lahu burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang memelihara perintah salat yang 5 waktu, dia memelihara rukun syarat sunnah-sunnahnya, dia mengerjakannya pada awal waktu, kecuali dia dalam keadaan uzur syar'i, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengerjakan memelihara salat, kanat lahu nuran, maka baginya lah cahaya. Cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendirikan salat. Andai saja bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan cahaya ini dari manusia dan jin, mungkin kita akan disibukkan dengan salat saja tiap hari, karena Allah menzahirkan cahaya itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggaibkan cahaya itu. Sebagai apa? Sebagai ujian kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita yakin bahwa kita beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmahnya. Tapi kita orang-orang yang beriman, yang percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ketika Allah mengatakan orang yang salat itu mempunyai, diberikan cahaya, maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang memelihara salat. Wa burhanan, orang-orang yang wa najatan yaumal qiyamah, orang-orang yang memelihara salat 5 waktu, burhanan, sebagai penjelas kelak di hari kiamat bahwa ini orang-orang yang mengerjakan salat, yang memelihara salat, bahwa ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditandai dengan bekas sujudnya. Dari mana dia sujud? Dari dia mengerjakan salat itu. Dia sebagai pembeda antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang lain. Dia sebagai pembeda dengan orang-orang yang memelihara mendirikan salat 5 waktu dengan orang-orang yang tahawunan fi amris salah, meringankan pada perkara salat ini. Wa najatan yaumal qiyamah, dan yang paling inti adalah ketika kelak di yaumul akhirah, ketika setiap manusia, saya, Anda dan siapapun disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya, maka orang-orang yang memelihara salat itu, orang-orang yang selalu mendirikan salat itu akan mendapatkan keselamatan kelak di yaumul qiyamah. Siapa yang tidak ingin selamat? Jangankan seorang yang mengerjakan perintah Allah tiap hari tidak ingin selamat, seorang ahli maksiat pun ketika kita tanya, apakah kamu mau selamat kelak di yaumul qiyamah, pasti dia akan mengatakan iya, padahal dia sedang mengerjakan maksiat itu. Maka salat itu adalah sebagai penyelamat kita kelak di yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak memelihara salat yang 5 waktu, akan tentunya lam yakun lahu nurun, tiada baginya cahaya itu. Tiada baginya cahaya itu, redup orangnya. Allah tidak memberikan cahaya itu kepada dia. Maka bagaimana seandainya kita tidak diberikan cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ruginya kita ketika cahaya itu tidak ada dalam diri kita? Karena apa? Kita tidak menjalankan dan perintah daripada perintah salat itu. Wala burhanun, dia juga tidak ada pembedanya. Kelak di yaumul qiyamah dia terlihat sama seperti umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Dia terlihat sama dengan orang-orang yang biasa, yang bukan daripada ahli salat. Dia tidak ada bedanya.
Maka salat itulah menjadi pembeda kelak di yaumul qiyamah. Wala najat, apalagi tidak ada keselamatan baginya di yaumul qiyamah. Karena kita tahu bahwa salat itu adalah tiang agama. Kalau engkau hancurkan tiang agamamu, bagaimana kamu akan selamat? Pasti kita akan rubuh. Maka sebanyak apapun amalan yang kita punya, tetapi ketika amalan salat itu tidak kita perhatikan dengan baik, maka tidak ada keselamatan bagi kita, tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang menyempitkan dan meremehkan perkara salat yang 5 waktu ini. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang meninggalkan salat ini, yang tidak mendirikan salat dengan sebenar-benarnya, kelak di yaumul qiyamah dia akan bersama Qarun. Kenapa dia ditempatkan besok dikumpulkan bersama Qarun, orang-orang yang tidak menjalankan salat ini? Li'annahu istaghalla 'anis salati bimalih. Karena Qarun dulu pada saat zaman Nabi Musa, dia selalu disibukkan dengan hartanya, sampai dia melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dia sebagai seorang hamba. Allah pun dia lupakan. Perintah-perintah itu tidak dia jalankan. Karena apa? Dia terlalu sibuk dengan hartanya. Maka ini kembali ke kita semua, ke para penonton budiman semua, para ma'asyiral muslimin. Jangan sekali-kali ketika hartamu melalaikanmu dari perkara salat. Harta itu kita butuhkan karena kita berada di dunia. Tetapi ketika harta itu menghalangimu dari perbuatan mengerjakan salat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja engkau seperti Qarun. Maka kelak di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama Qarun. Wa Fir'aun, orang-orang yang tidak menjalankan, tidak mendirikan salat dengan sebenar-benarnya, kelak di yaumul qiyamah akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Kenapa dikumpulkan dengan Fir'aun? Bagaimana posisi Fir'aun itu? Karena bimilkihi asba'a Fir'aun fayuhsyaru ma'ahu. Karena Fir'aun Allah Subhanahu wa taala memberikan dia wilayah, memberikan dia kerajaan, memberikan dia kekuasaan. Diberikan dia kekuasaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun kemudian lalai dengan kekuasaannya sampai dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Sampai-sampai dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Karena apa? Dia berkuasa. Dia menjadi raja. Akan tetapi kekuasaannya, dia sebagai raja tidak membuatnya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia meninggalkan perintah Allah itu. Maka kita pula kembali ke kehidupan kita semua. Siapa yang menjadi pejabat, siapa yang menjadi presiden, siapa yang mempunyai amanah rakyat, siapa yang menjadi wakil rakyat, maka jabatan itu jangan sekali-kali kemudian sampai melupakan kita untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Maka ketika kita lebih mendahulukan jabatan kita punya acara, kita punya jabatan, padahal acara itu bisa kita tinggalkan atau bisa kita undur sampai kita mengerjakan sholat dulu, tapi tidak dikerjakan dengan. Maka orang-orang yang seperti ini tentunya sama dengan Fir'aun. Kelak di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf, dan akan dikumpulkan orang-orang yang seperti ini bersama Ubay bin Khalaf. Apa yang terjadi pada Ubay bin Khalaf pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ubay bin Khalaf ini dalam bentuk perdagangan yang sangat sukses. Perdagangan yang banyak ribihnya, banyak untungnya. Akan tetapi dalam bisnisnya Ubay bin Ka'ab, kemudian dia lupa dengan perintah sholatnya. Dia lupa dengan ketika azan berkumandang, Ubay bin Ka'ab sibuk dengan dagangannya.
sibuk dengan bisnisnya. Ketika Allah memberikan dia harta, tijarahnya tidak pernah rugi, tapi ketika azan dia lupa dengan azan itu, dia lupa dengan panggilan kewajiban itu. Maka kembali ke kita lagi. Kalau kita dalam perdagangan kita punya toko, kita punya dagangan, atau skala yang lebih besar lagi, kita punya bisnis. Jangan sekali-kali dagangan kita atau bisnis kita kemudian melupakan kita, kemudian tidak mengutamakan perkara solat itu. Solat dulu, jalankan perintah Allah dulu. Setelah itu baru kita jalankan, lanjutkan bisnisnya silahkan, lanjutkan perdagangannya silahkan. Maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, kemudian diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nari faman yadkhuluha." Barang siapa yang meninggalkan perkara salat dalam keadaan sengaja dia meninggalkan salat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan namanya dia di pintu neraka itu, mimman yadkhuluha, dari orang-orang yang setiap memasukinya. Ketika ada ahli neraka yang akan masuk ke dalam neraka, maka ada nama orang yang sering meninggalkan salat itu di pintu neraka. Bagaimana hinanya orang-orang yang meninggalkan perkara salat itu sampai namanya pun ditulis di pintu neraka itu, dilihat oleh setiap orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Wa man taraka salatan muta'ammidan ahbatallahu 'amalahu. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalnya. Kenapa seperti itu? Ya karena salat itu sekali lagi dia adalah tiang agama. Sebagus apapun yang namanya bangunan, ketika tiang itu roboh, maka semuanya tidak akan berarti. Ketika sholat itu kita tinggalkan, tidak pernah kita dirikan dengan baik, maka amalan-amalan yang lain juga akan ikut tidak baik, akan ikut terhapus. Makanya kemarin Al-Fakir jelaskan bahwa sholat itu seperti kunci baiknya amalan-amalan yang lain. Wa bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari orang-orang yang selalu meninggalkan salat ini. Besok dia mau diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terserah, karena Allah sudah terlepas dengannya. Tidak ada lagi perlindungan terhadap dirinya. Tidak ada lagi rahmat terhadap dirinya. Tidak ada lagi syafaat bagi dirinya. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala terlepas dari orang-orang yang selalu meninggalkan kewajiban salat yang 5 waktu ini. Hatta yuraji'a lillahi taubatan, kecuali sampai dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat nasuha. Ada kesempatan baik buat kita. Ada kesempatan yang terbaik buat kita. Kalau seandainya kita pernah bolong, mari kita bersama-sama beristighfar. Mari kita bersama-sama bertaubat. Kalau kita pernah mungkin meringankan perkara salat ini, mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim. Mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan cahaya itu kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menulis nama kita di setiap pintu neraka. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus amal-amal kebaikan yang lain yang kita punya hanya karena kita meninggalkan salat. Maka mari kita bersama-sama untuk meningkatkan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang akan kita bahas, yakni tentang bagaimana hukum orang-orang yang meninggalkan salat, Ra'yul ulama'i fi tarikiha. Pendapat para ulama bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Makanya dari awal tadi Al-Fakir mengatakan tidak semena-mena kemudian ketika kita melihat hadis itu letterlek seperti itu kemudian kita menghukumi saudara kita, kita menghukumi keluarga kita, maka tidak bisa.
Makanya begitulah pentingnya kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang ahlinya di dalam ilmu itu, agar kita tidak terjerumus. Pisau itu baik, tapi ketika pisau itu kita pahami dengan baik, maka pisau itu bisa membunuh diri kita atau bisa membunuh orang lain. Tapi ketika kita tahu bahwa pisau itu adalah alat untuk memotong sesuatu, maka kita akan potong sesuatu yang baik. Begitu juga dalam perkara memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang zahir hadis ini anna man taraqas shalah fahuwa kafir. Bagi orang-orang yang meninggalkan salat, maka dia dihukumkan kafir. Kafir. Wa hadza bi ijma'il muslimin. Dan kekafiran orang-orang yang meninggalkan salat ini adalah ijma' para ulama. Dengan satu syarat. Belum selesai. Dengan satu syarat, idza tarakaha jahidan laha, ay la ya'taqidu wujubaha alaihi. Itu syaratnya. Pertama, dia tidak meninggalkan salat. Kapan seseorang itu dikatakan dihukumkan kafir, keluar dari Islam? Syaratnya adalah dia meninggalkan salat jahidan laha, ay la ya'taqidu wujubaha alaih. Yang seperti Al-Fakir jelaskan tadi malam. Pertama, dia tidak meyakini bahwa salat itu wajib. Dia tidak meyakini salat itu wajib, sampai-sampai dia tidak meyakini bahwa salat itu bagian daripada rukun Islam. Apalagi dia akan mengerjakan perintah salat. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka ittifaq para ulama, ijma' para ulama, orang-orang yang seperti ini dihukumkan kafir. Dia keluar dari agama Islam. Illa an yakuna nasha'a ba'idan 'anil ulama aw qariba 'ahdin bil Islam wa lam yukhalitil muslimina muddatan yablughu fiha wujubuha. Kecuali bahwa orang ini hidup jauh dari ulama, jauh di belantara, mungkin di perhutan yang tidak kenal internet, yang tidak kenal medsos, yang tidak kenal TV, yang tidak kenal apapun, jauh dari apapun. Atau dia baru masuk Islam, dia tidak tahu tentang hukum sholat. Atau dia berada di wilayah kafir, walaupun dia Islam, tapi dia belum pernah berkumpul dengan orang-orang Islam sampai dia tidak tahu tentang hukum perkara sholat itu. Maka ketika terjadi seperti ini, maka tidak dihukumkan kafir dia. Misalnya ada seseorang menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Akan tetapi ketika dia menganggap seperti itu, pertama dia jauh dari ulama. Tidak ada tempat dia mau bertanya. Tidak ada tempat dia mau untuk menuntut ilmu. Tidak ada tempat dia mau untuk mengaji. Atau dia baru masuk Islam sebagai seorang mu'allaf yang berkeyakinan wah, salat itu tidak wajib. Yang namanya orang baru masuk Islam, banyak yang belum tahu dia tentang hukum-hukum Islam, atau dia belum berkumpul hidup di lingkungan orang-orang Islam sampai dia tidak tahu hukum-hukum tentang perkara salat itu. Maka ketika terjadi seperti ini, dia tidak dihukumkan kafir sampai dia didatangi oleh pendakwah atau seorang ulama yang menjelaskan tentang perkara salat itu. Tapi ya tadi yang jelas ada satu, bahwa dia dihukumkan kafir ijma' para ulama ketika ada orang yang beranggapan, yang berkeyakinan bahwa salat itu tidak wajib atau salat itu bukan bagian daripada rukun Islam. Jelas ijma' para ulama mengatakan dia kafir, keluar dari agama Islam. Yang kedua, yang menjadi ikhtilaf para ulama, tetapi wa in tarakaha kaslan wa huwa mu'taqidun liwujubiha kama huwa halu katsirin minan nasi. Akan tetapi ketika ada orang yang meninggalkan salat, dia tidak mengerjakan salat karena malas. Akan tetapi dia masih berkeyakinan bahwa salat itu wajib. Hanya saja dia tidak mau mengerjakan sholat, dia malas mengerjakan sholat,
walaupun dia berkeyakinan bahwa sholat itu masih wajib. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Kalau kita tidak pahami hadis Nabi Muhammad SAW tadi dengan baik, maka kita akan menghukumi sebagian besar umat Islam banyak yang kafir. Makanya para ulama menjelaskan dia tidak dihukumkan kafir kalau dia masih berkeyakinan bahwa salat itu wajib. Fa jumhurus salafi wal khalafi annahu la yukaffar. Maka jumhur ulama salaf dan ulama khalaf memberikan fatwa bahwa orang-orang yang seperti ini itu tidak dikafirkan. Wa alaihi Malik wa Syafi'i radhiyallahu taala anhuma bal yufassaq fayustatab fa in taba wa shalla. Begini, ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Jadi bagaimana hukumnya kalau dia masih berkeyakinan salat itu wajib? Hanya saja dia tidak mau mengerjakan atau dia malas untuk mengerjakan salat itu. Yufassaq fayustatab. Maka dia dihukumkan sebagai orang yang fasik. Dia masih Islam, hanya saja dia dihukumkan sebagai orang fasik. Kalau dia masih dihukumkan sebagai orang fasik, fayustatabu, maka dia diminta untuk bertaubat. Oleh siapa? Oleh ulil amri, atau oleh badan yang dikhususkan yang mempunyai tugas oleh negara untuk dalam masalah orang-orang yang meninggalkan salat walaupun dia berkeyakinan masih hukumnya wajib. Fa in taba wa shalla, maka kalau dia bertaubat alhamdulillah, wa shalla, sampai dia mengerjakan salat alhamdulillah, Allah menerima taubatnya, Allah menerima salatnya. Karena apa? Kita sudah memberikan nasihat. Jadi tidak dibunuh juga, tidak dihukumkan kafir juga. Ada pendapat yang mengatakan kalau ada orang yang tidak salat langsung bunuh, langsung kafir. Tidak. Kita kasih peluang dulu, kita nasihati dulu dia. Kalau dia bertaubat kemudian salat, maka alhamdulillah dia masuk lagi sebagai orang mukmin. Apa dalilnya? Karena hadis Nabi Muhammad tadi sangat jelas mengatakan, zahir hadisnya dia kafir kalau tidak sholat. Tidak ada poin yang mengatakan dia berkeyakinan wajib atau tidak wajib. Maka dalilnya ada di dalam Al-Quran Suratul Nisa. Ada di dalam Al-Quran Suratul Nisa dan di dalam surat At-Taubah. Makanya tadi Al-Fakir mengatakan agar porsi hukumnya menjadi adil, tidak terjadi kontradiksi antara hadis dengan ayat Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu yang pertama. Sama sekali Allah kalau dalam perkara syirik sangat ketat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi selain daripada dosa syirik itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sesuai dengan kehendaknya, apapun dengan kehendaknya. Dan ini termasuk dalam perkara salat. Karena salat itu orang salat sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan salat atau orang yang tidak mengerjakan salat bukan termasuk di dalam kesyirikan. Kalau syirik dia sudah jelas orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan keyakinannya. Maka dalil yang paling atau kesimpulan yang paling adil adalah orang yang masih berkeyakinan salat itu wajib, akan tetapi dia masih malas mengerjakannya, dia dihukumkan fasik, dia diminta untuk bertaubat. Dalil yang kedua di dalam surat At-Taubah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Yang kedua, maka apabila mereka bertaubat, yang pertama, orang-orang yang meninggalkan salat tapi masih menganggap itu wajib. Apabila fa in tabu, maka apabila mereka bertaubat, wa aqamus salata,
kemudian mereka mendirikan salat itu, wa atawuz zakata, mereka mengeluarkan zakatnya, fa khallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka, dalam arti bahwa maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Kecuali dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Akan tetapi dalam perkara salat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang bagi orang-orang yang menganggap itu wajib hanya karena malas. Kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli salat. Allah Subhanahu wa taala besok menjadikan salat kita ini menjadi hujjatun lana, menjadi penolong kita kelak di yaumul qiyamah. Dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan saya, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita dijauhkan dari orang-orang yang berkeyakinan bahwa salat itu tidak wajib. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan dimanapun kita, siapapun kita, saudara kita, keluarga kita, kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan yang sudah mengerjakan salat diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan salat sampai ajal menjemput. Seandainya ada yang masih tahawunan, masih bermalas-malasan untuk salat, tapi masih menganggap itu wajib, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubahum ala dinik. Wahai zat Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kita, hati mereka, hati saudara-saudara saya, hati keluarga kita, hati siapapun, agar tetap di dalam agama Islam ini, agar tetap mengerjakan salat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mendirikan salat. Setelah mendirikan salat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat itu, akan menjadi penolong kita kelak di yaumul qiyamah. Insyaallah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk bagaimana pentingnya perkara salat itu untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Sekian dari Al-Faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.